Insan Biasa, lagu Lesti Kejora. Salahkah aku bertahan di saat hati bimbang? Dosakah memberikan maaf kala jiwaku rentan? Aku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama, mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku dengar. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau beratku mencoba kesempatan kedua, aku rela hadapi semua. Ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupan. Ku yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Maafkanlah bila aku membuat kecewa. Aku hanya insan biasa. Padamu Tuhan, aku bermunajat atas keputusan. Kan ku terima, biarlah semua jadi pelajaran. Aku insan biasa, maafkanlah. Sahabat ngaji dipun yang baik, itulah syair atau lirik lagu Lesti Kejora, Insan Biasa. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar dan mengambil hikmah dari lagu Insan Biasa yang dilantunkan oleh Lesti Kejora tersebut. Yang pertama, penjiwaan. Umumnya orang menyanyi itu dengan penjiwaan yang penuh. Penjiwaan yang penuh itu membawa akibat yang penuh pula. Pada diri kita, setiap hari mengeluarkan kata-kata, entah itu dijiwai atau tidak dijiwai, entah itu serius, entah itu bergurau. Sahabat ngaji dipun yang baik, pada diri manusia itu ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang ada pada diri manusia merespon apapun kata-kata yang diucapkan, entah itu real atau itu bercanda. Semakin dijiwai, maka perintah kepada alam bawah sadar itu semakin kuat dan alam bawah sadar itu memproses sebagaimana kata-kata yang diucapkan itu. Semakin dijiwai, semakin terbukti. Nomor 2, kata-kata adalah doa. Sudah jutaan kata yang keluar dari mulut kita. Kata-kata itu bisa kita pilah. Ada yang negatif, ada yang positif. Ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang jelek. Ada kata-kata yang sesuai dengan harapan kita, dan ada kata-kata yang pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kata-kata adalah doa. Mulutmu adalah harimaumu. Kalau ini disambungkan dengan penjiwaan tadi, maka seyogyanya kita mengucapkan kata-kata itu yang positif. Karena kata-kata adalah doa, maka suatu saat nanti akan terwujud pada diri kita. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik akan menjadi kenyataan yang baik. Kemudian nomor 3, aku insan biasa. Sahabat ngaji dipun yang baik, benarkah kita ini insan biasa? Ataukah kita ini insan yang luar biasa? Kalau kita letakkan pada posisi yang utuh, maka benar kita ini insan biasa pada titik tertentu, dan ternyata juga insan yang luar biasa pada titik yang lain. Ibarat ribuan itu tidak ada apa-apanya dibanding jutaan, apalagi miliaran. Tidak punya makna, tidak punya arti, karena hanya ribuan. Tetapi di sisi yang lain ternyata ribuan itu luar biasa. Menurut siapa? Menurut ratusan, bahkan menurut puluhan. Kalau satuan, wah apalagi 1, 2, 3, bagaimana bisa mencapai 1000? Itu masih butuh berapa ratus langkah lagi. Ribuan itu luar biasa. Dari sini kita bisa belajar bahwa masing-masing diri kita itu sebenarnya luar biasa dibanding yang di bawah kita, dan ternyata kita ini juga biasa-biasa saja dibanding orang-orang yang memiliki kualitas di atas kita. Kata Nabi, ketika kita kaya,
bersyukur. Ketika kita di atas, kita tidak sombong, dan itu baik. Bagaimana kalau seseorang itu di bawah, miskin? Maka bagi dia adalah bersabar. Bersabar itu pun baik. Jadi semua orang itu ternyata biasa-biasa saja sekaligus luar biasa. Kemudian yang keempat, aku insan biasa. Kalau memang aku insan biasa, lalu diapain? Setelah diakui, diterima kenyataan itu, what next? Apakah dibiarkan ataukah dikembangkan? Nah, ini yang penting. Bahkan ada orang itu yang tidak mau mengakui kondisi, tidak mau mengakui keadaannya yang masih biasa itu. Padahal secara potensi, kita semua ini adalah punya potensi untuk luar biasa. Karena kita ini punya potensi untuk luar biasa, maka kita harus memprosesnya menjadi insan yang luar biasa. Ibarat bilangan tadi itu, kalaupun kita ini adalah puluhan, ratusan, bagaimana memproses diri supaya menjadi ribuan? Kalau sudah ribuan, bagaimana memproses diri, mengembangkan diri supaya menjadi jutaan? Kalau sudah jadi jutaan, bagaimana terus berkembang sehingga Allah menjadikan kita miliaran, ibaratnya begitu. Hari ini siapa kita nggak masalah. Yang penting ke depan bagaimana arah yang kita tuju. Apakah tetap menjalankan kehidupan seperti saat ini, ataukah berubah, berkembang menjadi lebih baik lagi. Kata Nabi, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu rugi. Kalau hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin, maka orang itu bangkrut. Lalu siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah hari esok lebih baik dibanding hari ini. Maka tidak ada pilihan buat kita kecuali memperbaiki diri agar Allah menjadikan kita lebih baik di hari-hari mendatang. Kemudian yang kelima, pengembangan diri. Nah, terkait dengan hari-hari mendatang itu, kita berkembang, kita ajukan kemana proposal pengembangan diri itu? Apakah kita mandiri, mengandalkan diri sendiri, atau mencari lingkungan, mencari guru, mencari pembina yang tepat, atau kita mengandalkan manusia di luar diri kita? Bahkan ada orang tertentu yang mengandalkan bantuan jin yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka pilihan itu ada pada diri kita. Kita mengembangkan diri, proposalnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kepada selain Allah. Maka kalau proposal pengembangan diri itu kita tujukan kepada Allah, wajib bagi kita menyatakan bahwa kita ini nggak punya daya. Jangankan insan biasa, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Lalu kita mintakan kepada Allah daya dan kekuatan itu. Setelah kita minta kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permintaan kita, sehingga kita punya daya, punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga proposal pengembangan diri itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita ikuti sunnatullahnya, kita ikuti syarat dan ketentuannya, sehingga kita dijadikan oleh Allah insan-insan yang luar biasa. Sahabat ngaji di yang baik, demikian mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.